Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian organik, suatu hal yang populer akhir-akhir ini. Pertanian ini menghasilkan beras organik, sayur-sayuran organik, serta buah-buahan organik yang makin diminati oleh masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari makin tingginya kesadaran masyarakat akan produk makanan sehat serta pertanian berkelanjutan. Sebenarnya pertanian organik ini bukanlah hal yang baru dalam dunia pertanian. Sebelum pertanian konvensional yang kita kenal sekarang ini, nenek moyang kita telah mempraktekkan pertanian organik ini selama ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia dan obat-obatan pertanian dalam pertanian konvensional saat ini semakin terasa dampaknya. Lahan semakin tandus, hasil-hasil pertanian yang kurang sehat, serta biaya pertanian yang semakin membumbung tinggi. Pertanian organik menghadirkan solusi atas hal-hal tersebut. Pertanian organik menghasilkan bahan makanan yang sehat, bahan penyubur tanah yang ramah lingkungan, serta tentunya berbiaya sangat rendah, sehingga akan lebih menguntungkan para petani. Pertanyaan yang muncul, apakah pertanian organik ini bisa dilakukan sepenuhnya dan dalam skala yang besar? Kalau kita menelaah tentang alam dan pertanian masa lalu, maka jawabannya tentu bisa, sangat mungkin dilakukan. Saat kita menghayati alam, kita menemukan fakta bahwa hutan tetap subur selama ribuan tahun tanpa pernah ada yang memberikannya pupuk. Tanpa campur tangan manusia, alam menciptakan keseimbangan dalam harmoni kehidupan. Pertanian organik menerapkan prinsip-prinsip alam dalam metode kerjanya. Menerapkan pertanian organik berarti bertani dengan tetap membaur dalam keseimbangan alam. Konsepnya adalah kita bercocok tanam, lalu kita serahkan prosesnya kepada alam. Yang perlu kita lakukan adalah mengatur waktu dan tempatnya saja. Dilihat dari masih kurangnya para pelaku pertanian organik ini, tentunya banyak kendala dalam pertanian organik. Di antaranya adalah pemberian nutrisi secara organik pada lahan relatif lebih sukar dan memakan waktu, juga dirasa kurang praktis akan pelaksanaannya. Tapi mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari pertanian organik ini, maka tak ada salahnya tentu hal ini terus kita kampanyekan. Hal utama yang harus kita perhatikan dalam pertanian organik ini adalah pengolahan lahan, di mana kita nanti akan menanam, mengolah, serta memproses tanah atau media tanam sedemikian hingga tidak diberikan lagi pupuk kimia. Selanjutnya, hal yang bisa kita lakukan adalah penggemburan lahan, mengubur bahan-bahan organik seperti dedaunan, ranting-ranting, serta sampah dapur. Pemanfaatan pupuk kandang atau kotoran hewan yang tidak menggunakan antibiotik, pembuatan pupuk organik, penanaman cover crop atau penutup lahan dengan tumbuhan kacang-kacangan, serta hal-hal lain yang menunjang pertanian organik. Sebagai tambahan dan pendukung akan kami ketengahkan cara pembuatan pupuk organik, pestisida organik, pembuatan komposer, serta hal yang berkaitan dengan pertanian organik pada video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya tidak terlewatkan. Jadi mitra tani sekalian, mari kita beralih ke pertanian organik untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.